Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Sabir dari kelas A34 kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang mereview terkait pembelajaran pada hari ini. Dimulai pembelajaran e-learning untuk kedua kalinya. Materi yang disampaikan oleh fasilitator hari ini mengenai isu strategi dan analisis strategi. Di mana tujuan pembahasan materi ini diharapkan aparatur sipil negara dapat menganalisis isu-isu yang sedang menjadi topik persoalan serta mampu mengatasi permasalahan dari isu tersebut dengan menerapkan teknik analisis isu strategi ini sebagai bentuk kontribusi aparatur sipil negara dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovasi guna menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dalam membuat analisis ini, untuk menggunakan teknik analisis APKL, USG, dan Fishbone. Baik, kita kembali kepada rangkuman yang telah saya buat pada pemateri fasilitator pada hari ini. Bisa kita lihat terkait analisis isu kontemporer. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu yang saya dapatkan yang pertama konsepsi perubahan, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, dan yang kedua, tujuan yang kedua yang saya dapatkan yaitu isu kontemporer, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer. Dan yang ketiga yang terakhir, teknik analisis isu, menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, bisa kita lihat konsepsi perubahan. Perubahan lingkungan strategis berawal dari global secara menyeluruh, kemudian kembali ke masyarakat, dari masyarakat mengecil lagi kepada komunitas, dari komunitas kembali lagi ke keluarga, dan yang terakhir pada diri kita sendiri. Kemudian definisi isu strategi bisa kita lihat. Isu strategi merupakan topik atau masalah penting yang berkaitan dengan cara upaya mencapai tujuan untuk dikedepankan untuk didiskusikan. Nah, terkait isu strategi kontemporer. Apa isu strategis kontemporer? Bisa kita lihat isu yang modern yang eksis, yang masih terjadi sampai saat ini atau masih berlangsung sampai sekarang. Ini berkaitan dengan saat ini yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis yang berdampak terhadap kinerja birokrasi. Kemudian, isu kontemporer, beberapa contoh yang saya sudah rangkum pada fasilitator yang disampaikan tadi, yaitu yang pertama korupsi, dan yang kedua narkoba, dan terakhir itu terorisme. Nah, kita pindah ke teknik analisis. Apa sih pengertian teknik analisis? Teknik analisis manajemen cara menerapkan metode ilmiah dalam merincikan dan menilai keadaan lingkungan secara komprehensif guna memperoleh informasi terkait faktor kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sebagai dasar perumusan tujuan, strategi, program, dan kegiatan. Nah, teknik tapisan isu bisa kita lihat di sini adalah teknik ragam alat analisis isu. Yang pertama SWOT, dan yang kedua APKL, kemudian USG, yang di bawahnya itu adalah cara menganalisis perumusan masalah, dan yang terakhir itu terkait teknik bagaimana bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, menvalidasi isu aktual. Nah, ini adalah teknik USG, urgensi seriousness grow, yaitu urgensi tingkat urgenitas masalah, dan serius yaitu keseriusan tingkat masalah, dan terakhir itu pertumbuhan, tingkat pertumbuhan masalah. Nah, menetapkan isu aktual, teknik APKL, aktual problematik halayak dan layak. Bisa kita lihat sendiri apa dari aktual problematik dan halayak dan layak. Nah, inilah nilai-nilai yang bisa kita lihat marking tingkat permasalahan. Skala Likert-nya itu dari 1 sampai 5. Bisa kita lihat sendiri dari tidak sampai sangat. Nah, inilah teknik-teknik APKL penetapan isu aktual. Bisa kita lihat sendiri contohnya. Ini memvalidasi isu aktual. Nah, USG 5543 dan rankingnya bisa kita ranking sendiri. Nah, teknik analisis isu.
Ini adalah, diagram yaitu terkait fishbone, yang biasa orang bilang, eee, diagram tulang ikan. Nah, bisa kita lihat ada penyebab, ada dan akibat, sebab akibat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pemaparan hasil review, pembelajaran e-learning pada hari ini. Sedikit kesimpulan, yakni hal ini merupakan isu dan deskripsi isu yang dapat dikembangkan oleh ASN guna mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga menghasilkan satu gagasan baru dalam memperbaiki integritas pegawai negeri sipil. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan dari saya, kesempurnaan hanya milik Tuhan.